semuanya. Selamat siang, dimanapun saudaraku berada. Kita ketemu lagi ibadah minggu siang ini. Siapapun yang saudaraku bersama-sama ibadah, saudaraku, saya kita bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempersekutukan kami. Engkau telah membawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sama-sama karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh punya waktu, kami boleh beribadah. Dan biarkan Tuhan kami boleh buka hati, buka telinga kami untuk terus menerima kebenaran-kebenaran yang lebih lagi. Dan Roh Kudus jamah kami dimanapun berada. Saudara-saudara kami Tuhan yang bersama-sama ibadah siang hari ini, terutama keluarga besar El Shaddai Tuhan, jemaat El Shaddai, pengerja, dan semua kami besar kecil tua muda ya Tuhan, Engkau berkuasa atas siang hari ini. Biarkan Tuhan kami bersekutu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang lainnya dimanapun berada, yang bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, siang hari ini juga Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau menuntun kami ya Tuhan bersekutu Tuhan. Dan kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, supaya ibadah siang hari ini benar-benar Tuhan ada dalam roh dan kebenaran-Mu dan tuntun Roh Kudus-Mu. Biarkan semua kami bisa mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan Kau ingatkan lebih lagi Tuhan Yesus lewat firman-firman-Mu ini, supaya benar-benar apa yang keluar yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, apa yang sia-sia ditolak dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak berguna juga dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu Maria Tuhan, Kau yang berfirman, dan Kau pakai hamba-Mu sepenuhnya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saudaraku, kita bersama-sama baca firman dari Efesus 6. Saudaraku, usahakan semua ada Alkitab dan kita selalu baca firman ya saudaraku. Usahakan kita sama-sama membaca dari ayat 10 sampai 20. Ya, saya akan bacakan firman dari sini. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita ada dalam persekutuan. Saya percaya bahwa ibadah kita bukan ibadah biasa-biasa saja, tapi ibadah kita benar-benar yang ada kuasa, yang ada urapannya. Untuk itu saudaraku yang bersama-sama ibadah siang hari ini, persiapkan juga bahwa saudaraku bukan hanya menerima pengajaran pelajaran dari firman Tuhan, tapi saudaraku percaya bahkan bahwa ada kuasa yang mengalir ke dalam hidup saudaraku. Yang sungguh-sungguh bersekutu, saya percaya saudaraku juga bisa menerima kasih karunia Tuhan siang hari ini. Apapun yang menjadi saudaraku beban, masalah, lupakan sementara. Terimalah kuasa dari Tuhan, urapan, lawatan, bahkan firman Tuhan siang hari ini ya saudara ya.
Karena apa di sini saudaraku? Kalau ini bicara perlengkapan rohani. Ini perlengkapan rohani. Kalau perlengkapan rohani artinya saudaraku, perlengkapan itu nggak kelihatan. Nah sementara saudaraku mungkin yang saudaraku persiapkan akhir-akhir ini, saat ini Tuhan, saudaraku, yang dipersiapkan pasti kebanyakan dunia, perlengkapan dunia. Mungkin makanan yang perlu dipersiapkan, atau mungkin alat-alat kebersihan yang perlu dipersiapkan. Saudaraku harus ingat juga bahwa ada alat yang penting, ya, ada senjata yang lebih penting dari sabun, yang lebih penting dari makanan, saudaraku, yaitu di sini perlengkapan rohani. Kenapa, saudaraku? Karena perlengkapan rohani yang bisa mematahkan kekuatan-kekuatan jahat, yang bisa mematahkan kekuatan-kekuatan penyakit. Jadi kalau saudaraku sudah ada persiapan secara jasmani, jangan lupa saudaraku bahwa imanmu juga penting, ya. Hidupmu di hadapan Tuhan juga penting, ya. Hidup benar juga penting, hidup kudus juga penting. Itu saudaraku, kalau dibilang perlengkapan rohani di sini, artinya ini senjata yang paling kuat. Kenapa saudaraku saya katakan kalau bicara kuat? Karena ini Tuhan, ini kebenaran, ini firman Tuhan. Jadi saudaraku, ya hari ini Tuhan ingatkan saya, ya, pakai pedang roh. Jangan cuman pakai senjata dunia. Pedang roh itu apa, saudaraku? Perlengkapan kita hidup di hadapan Tuhan. Ya, kita harus memperlengkapi diri hidup di hadapan Tuhan supaya dengan jasmani yang dijaga dengan benar, dengan jasmani yang diperlengkapi dengan baik, bahkan cukup makan, cukup tidur, mungkin juga cukup istirahat, cukup dengan makanan, saudaraku, apapun yang saudaraku siapkan mungkin semua cukup. Tapi ingat saudaraku, ada satu kuasa, saudaraku, yang saudaraku kadang-kadang saudaraku lupakan. Semua dipersiapkan, tapi doa kurang. Saudaraku ingat di sini, perlengkapan rohani ada pedang roh, saudaraku. Karena ayat 17 dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, artinya saudaraku itu lebih lengkap dari semua yang saudaraku siapkan. Secara dunia maksud saya, yang secara dunia saudaraku siapkan, saudaraku, ini ada yang lebih lengkap lagi, ada yang lebih pas lagi, ada yang lebih kuat lagi untuk menyelamatkan saudaraku sekalian. Jadi kalau saudaraku hari ini, saudaraku mungkin berbicara, oh saya nggak punya ini, nggak punya itu, kekurangan ini, kekurangan itu bisa. Tapi kalau saudaraku punya kekuatan di dalam Tuhan di sini, saudaraku, apa? Saudaraku hidup dengan kekuatan Tuhan itu lebih penting. Karena untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan segala sesuatu, itu kuasa Tuhan, saudaraku. Kalau saudaraku mungkin persiapan makanan, semua orang bisa. Persiapan kekuatan, semua orang bisa. Saudaraku bisa lihat akhir-akhir ini apa yang terjadi. Siapapun bisa meninggal mendadak. Bahkan pendeta kah, ya kan, dokter, orang-orang yang seharusnya itu kuat, tapi ternyata di hadapan Tuhan semua manusia sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, saudaraku. Untuk itu kita memperlengkapi diri kita juga harus lebih lagi di hadapan Tuhannya juga lebih penting. Perlengkapan yang paling penting di sini perlengkapan rohani. Kalau jasmani, saudaraku udah dipersiapkan bagus. Saudaraku siapkan semua yang saudaraku bisa persiapkan. Tapi kalau saudaraku nggak punya, mau persiapkan ini, persiapkan itu nggak punya, saudaraku berdoa. Jangan berhenti berdoa, karena dibilang tak putus-putus setiap waktu, ya. Ayat 18 dibilang dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, ini orang kudus saja masih harus didoakan, ya. Jadi di sini bukan hanya memperlengkapi dunia, doa yang tak putus-putus, saudaraku. Ingat, saudaraku, karena di sini, ya, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah artinya apa? Kita juga harus waspada, kita harus berjaga-jaga dan berdoanya nggak berhenti-berhenti. Ya, saudaraku, ada yang harus kita kerjakan. Secara jasmani kita kerjakan, secara rohani kita kerjakan untuk membentengi hidup kita. Nggak cukup hanya dengan makanan, saudaraku. Nggak cukup hanya dengan obat-obatan. Nggak cukup hanya dengan mungkin kebersihan, dengan mungkin semua yang kita persiapkan, saudaraku. Nggak cukup, tapi ada yang lebih kuat, yaitu, saudaraku, yaitu ketika kita hidup rohani kita juga sehat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita berjaga-jaga dan berdoa. Untuk itu, saudaraku, jangan hanya berjaga-jaga tapi tidak berdoa. Saudaraku, di sini ketopong keselamatan kita adalah roh. Ya, pedang roh adalah firman Tuhan. Ketika saudaraku ada di dalam
posisi yang aman, tapi Tuhannya nggak ada. Ya, doanya nggak ada, firman Tuhan nggak dibaca, saudaraku nggak tahu jalan, saudaraku nggak tahu keselamatan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pelita. Firman Tuhan itu keselamatan jiwa kita, saudaraku. Kalau Yakobus bilang, ya firman Tuhan itu menyelamatkan jiwa kita. Nah, kalau saudaraku nggak ada firman Tuhan, dari mana saudaraku tahu kebenaran? Saudaraku tahu keselamatan dari mana? Saudaraku nggak akan tahu dari mana kita bisa hidup, dari mana kita bisa selamat, dari mana kita bisa benar. Saudaraku, itu semua hanya dari firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak pakai firman Tuhan, atau nggak mengenal firman Tuhan, nggak mau baca firman Tuhan, saudaraku tentu nggak akan tahu tentang keselamatan hidup. Dan kalau saudaraku lihat firman ini, saudaraku, apa yang harus kita pakai? Apa yang harus kita kenakan? Yang dibilang senjata rohani itu, saudaraku, senjata rohani itu penting. Senjata rohani apa, saudaraku? Ya, doa. Itu senjata rohani. Baca firman itu senjata rohani. Dan kalau saudaraku, ini secara rohnya doa firman. Ya, tapi ada yang saudaraku juga harus kerjakan di sini. Kekuatan Tuhan itu nomor satu. Saudaraku, kalau kekuatan dunia mungkin ada. Saudaraku, kekuatan apa yang saudaraku miliki? Hari ini mungkin uangmu kuat, mungkin yang lain-lain kuat. Tapi ingat, saudaraku, kalau kekuatan Tuhan gak ada, percuma aja, itu sia-sia. Saudaraku, mungkin juga, saya punya obat, saya punya segala sesuatu untuk membentengi hidup saya, untuk memperlengkapi saya dan keluarga saya. Ingat, saudaraku, di sini dikatakan, kalau gak ada kekuatan Tuhan, saudaraku, bagaimana saudaraku mau kuat? Karena dunia ini yang dibuat manusia masih bisa. Sedangkan yang diciptakan Tuhan saja, saudaraku, masih bisa meninggal. Kalau saudaraku ciptaan manusia terlebih lagi akan lebih fana lagi, saudaraku, ya. Kalau saudaraku lihat di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku, kuat di dalam Tuhan dan kuasanya. Jadi bukan hanya kuat berdoa saja, kuasa Tuhan juga harus ada di dalam kita. Jadi kalau saudaraku benar-benar di sini untuk menghadapi segala sesuatu, saudaraku mungkin sudah punya segala sesuatu. Ingat, ya, kekuatan Tuhan dan kuasanya itu nomor satu sebenarnya dari semua yang kita persiapkan. Baik mungkin makanan, minuman, atau segala macam obat-obatan yang kita sudah persiapkan untuk steril, untuk dibentengi, untuk apapun yang kita perlengkapi untuk hidup kita. Saudaraku, ingat, kuasa Tuhan itu lebih kuat. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudaraku, harus dipakai supaya kuat. Pakai semua. Pakai semua di mana, saudaraku? Ya, tentu di dalam kita ibadah, dalam kita berdoa, dalam kita membaca firman. Semua yang kita bisa pakai di dalam Tuhan kita pakai semua. Ya, secara jasmani apa, saudaraku? Ya, kita harus ada di sini karena dibilang, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, virus tempatnya di mana? Di udara, kan? Maka itu kalau saudaraku tahu di sini yang harus kita lawan pakai apa. Saudaraku bisa lihat nggak lihat? Ya, bentuk virusnya seperti apa? Kalau saudaraku nggak dilihat dari mungkin pakai pembesar atau pakai alat-alat, nggak bisa lihat. Tetapi saudaraku, dari sini kita bisa lihat roh-roh di udara. Bahwa di udara itu ada roh-roh yang membuat orang bisa dari nafas itu masuk. Ya, dari udara bisa masuk. Untuk itu saudaraku, di sini Tuhan kita bentuknya roh. Kalau di dalam rohnya kuat, saya percaya roh yang kecil-kecil itu kalah. Jadi kalau saudaraku di sini kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani. Saudaraku, kuat kuasa Tuhan harus ada di dalam kita. Kenapa, saudaraku? Karena kita melawan roh-roh yang kita nggak lihat, virus-virus yang kita nggak lihat, ya, kuasa-kuasa yang kita nggak lihat. Tetapi saudaraku, kalau kita punya kuasa yang lebih besar, roh yang kecil-kecil, dalam nama Yesus kita patahkan, kita kalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya orang yang ada kuasa Tuhan, yang pakai perlengkapan kuasa Tuhan atau senjata Tuhan atau kebenaran Tuhan rohani di dalam Tuhan yang benar, saudaraku, saya percaya, saudaraku, rohmu itu kuat karena firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa roh yang diberikan untuk kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, terlebih lagi kalau kita bersama Tuhan, roh yang berkuasa, roh yang besar itu ada bersama dengan kita, yaitu yang menciptakan langit dan bumi ada bersama dengan kita. Percaya nggak kalau roh-roh yang kecil itu dikalahkan dalam nama Yesus? Amin, saudaraku, katakan. Katakan amin, saudaraku. Kalau Tuhan bisa mengalahkan semua itu. Lalu kalau saudaraku mungkin bertanya juga, kenapa Bu pendeta bisa mati? Saudaraku, semua itu ada kehendak, ada seizin Tuhan. Kita nggak bisa, ya, mengatakan atau saudaraku hanya orang-orang yang kecil yang mati. Saudaraku, jangan salah, virus kali ini bukan dari rakyat jelata.
Bukan dari bawahan. Virus ini dari tengah-tengah. Dari posisi-posisi orang yang mungkin kumpul-kumpul, tempat-tempat orang-orang hebat, orang-orang berkumpul mungkin ya nongkrong selama ini mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini lihat saudaraku banyak kafe-kafe yang penuh dengan manusia. Dibubarkan. Maksudnya apa? Supaya manusia nggak lupa. Jangan nongkrong terus. Ingat harus berdoa juga. Jangan ngopi terus. Ya, jangan di kafe terus. Ingat di rumah juga. Ya kan? Banyak orang jadi sampai malam-malam, larut-larut malam ada di kafe, minum kopi, lupa keluarga, lupa Tuhan juga. Kapan berdoa, saudaraku ya? Di situ mungkin anak sekolah, kuliah juga belajar di situ, bawa laptop ke situ, belajarnya di kafe. Beda kalau dulu belajar di rumah, sekarang di kafe. Di mal-mal, di tempat-tempat seperti itu, akhirnya jauh dari keluarga, udah pasti jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan kali ini membasmi semua itu. Maaf yang punya usaha kafe, jangan tersinggung dulu, jangan marah dulu. Kenapa Tuhan mengingatkan orang-orang yang ngumpul terus-terusan supaya kembali ke rumah masing-masing? Boleh aja ngopi sebentar, cepat pulang. Boleh aja kumpul sebentar, tapi cepat kembali ke asalnya masing-masing. Jangan lupa saudaraku ya, jangan lupa ibadah harus penting. Saudaraku, karena apa? Kafe bisa melupakan saudaraku untuk keluarga lo, kafe bisa melupakan saudaraku untuk berdoa lo. Untuk itu sementara ini diingatkan dulu, jangan lama-lama di kafe, jangan ngumpul lama-lama, sebab ada virus yang gentayangan. Saudaraku tanpa sadar, bukan hanya virus saja yang gentayangan, iblis juga gentayangan saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku nggak berdoa, jangan kira posisimu aman, enak ya. Tapi ingat saudaraku ya, ini waktunya Tuhan mengingatkan kita semua. Supaya saudaraku jangan berkumpul, udah tuh diam, bawa handphone, bawa laptop, nggak berhubungan lagi nggak berhubungan lagi dengan siapapun juga, hanya berhubungan dengan handphone, berhubungan dengan laptop. Yang dilihat gambar di sini, nggak pernah lihat orang kanan kiri lagi. Yang dicari apa saudaraku? Hanya colokan, bukan Tuhan. Tuhan lupa, tapi cari colokan. Ingat, di mana ada colokan, di mana ada listrik, ya. Tapi nggak pernah cari di mana ada gereja, di mana ada hamba Tuhan. Yang dicari di mana ada colokan, di situ tempat yang paling aman untuk nongkrong lama-lama. Tuhan bubarkan. Maaf, Tuhan bubarkan itu. Saya nggak mengurangi rasa hormat yang membuka kafe, nggak masalah saudaraku. Tapi ingatkan, jangan diberi fasilitas terlalu lama. Kalau bisa ganti, biar ganti orangnya. Ya, kalau orang lama-lama situ pembelinya kurang. Ya, tapi kalau ganti-ganti orang, nah itu laris namanya. Tapi kalau nongkrong nggak laris namanya, kurang. Maka itu saudaraku, semuanya perlu berdoa. Yang punya usaha kafe berdoa juga supaya ganti-ganti orangnya. Ya, kalau nanti ini jangan nongkrong lama-lama, itu sumber penyakit, sumber dosa ada di situ. Maka itu saudaraku, perlengkapan rohani ini penting. Kenapa? Orang begitu keadaan terjadi seperti ini, orang sibuk, makanya masker habis. Alat-alat medis habis sampai dokter nggak kebagian. Ya saudaraku, lah siapa yang rawat? Dokter nggak punya alat-alatnya, saudaraku, siapa yang mau rawat? Dihabisin, ya dipakai sendiri. Ya yang ada juga semuanya celaka. Nah itu saudaraku, kadang-kadang egoisnya itu keluar. Yang punya duit bisa, yang nggak punya duit kemana-mana buka mulut, sama aja kena juga. Maka itu saudaraku, dari mana kita bisa menerima keamanan, keselamatan, kekuatan? Kalau Tuhan nggak ada, sekalipun saudaraku sudah pakai masker, tahu nggak sebelahmu pakai apa enggak? Nggak pakai. Walaupun saudaraku dari rumah udah bersih, tahu nggak sebelahmu bersih apa enggak? Enggak, belum tentu. Maka itu saudaraku, ini penting. Kalau doa, saudaraku, kalau Tuhan, sekalipun mungkin saudaraku kekurangan semua peralatan itu, kekurangan alat-alat medis itu, saudaraku punya Tuhan, Tuhan bisa bentengi kita. Ya, saudaraku harus imani itu. Tuhan bisa bentengi kita, Tuhan bisa lindungi kita. Ya, kalau saudaraku nggak punya uang, nggak bisa beli masker, masker udah mahal, mungkin nggak punya untuk alat-alat pencuci tangan, saudaraku bisa, saudaraku, dengan cara yang sederhana, tapi doanya yang kuat. Jangan udah miskin, susah, doa males. Siapa yang mau menolong kita? Siapa yang bisa melindungi kita? Untuk itu saudaraku, perhatikan di sini ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku, untuk mengadakan perlawanan, ya, saudaraku, itu perlu jasmani rohani, saudaraku. Kita melawan secara apa bisa menang itu, saudaraku ya? Benar saudaraku, kita punya senjata pun masih harus berdoa.
Ya, kita punya kekuatan-kekuatan apapun masih harus ada Tuhan, harus berdoa. Makanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani. Maksudnya apa? Jangan lupa sedikit pun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tetap ada bersama dengan Tuhan dan kenakan semua. Jangan saudaraku, oh hari ini doa besok enggak, hari ini baca Alkitab besok enggak, hari ini ibadah besok enggak. Saudaraku, kalau bolong-bolong begitu, waktu bolong itu ada yang masuk. Waktu sela-sela segang-segang ada yang datang. Untuk apa? Untuk intimidasi. Nggak usah terlalu doa-doa amat. Nggak usah, kan ada di rumah. Kamu aman, nggak ada apa-apa kok. Nggak akan ketularan. Kenapa? Kamu ada di dalam kamar. Kamu aman, kamu kan nggak ketemu siapa-siapa. Saudaraku ingat, kamu ketemu iblis yang ada di udara. Jadi mungkin kita nggak ketemu orang, tapi setan ada nggak gentayangan? Iblis gentayangan atau enggak? Dimanapun dia akan mencari orang-orang yang lemah. Ya, lemah imannya, lemah fisiknya, sehingga saudaraku dari udara itu bisa. Makanya saudaraku di sini kenakan seluruh perlengkapan senjata rohani untuk mengadakan perlawanan. Melawan apa saudaraku? Melawan yang jahat, melawan yang segala sesuatu supaya kita tetap kuat. Kita akan menjadi menang. Ya, musuhnya kalah, penyakitnya kalah, dengan semua masalah kita bisa kalahkan dan kita tetap berdiri. Kenapa? Tuhan bersama dengan saya. Ya, Tuhan ada dengan kita. Kita bersama dengan Tuhan, hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi saudaraku, panah api dari iblis, dari si jahat itu banyak. Jadi kalau saudaraku di sini, jasmaninya juga berbaju jirahkan, ya berikat pinggangkan. Maksudnya apa saudaraku? Ini dalam kebenaran juga. Jadi kita mungkin ibadah, tapi ketuhannya mungkin baik, ya semuanya baik, doa baik, ibadah baik, semua baik. Tapi perbuatannya juga enggak adil, perbuatannya juga enggak baik. Saudaraku tetap enggak bisa tegap, enggak bisa kuat. Tuhan mau di sini juga secara jasmaninya kita hidup benar, hidup secara keadilan, sama orang lain juga nggak boleh egois, nggak boleh saudaraku menguasai, saudaraku nggak boleh jahat. Tapi benar-benar kita harus mengalahkan yang jahat. Yang jahat itu bukan iblis, manusia juga jahat. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu hidup benar, saudaraku, manusia bisa lebih jahat kadang-kadang, lebih sadis, nggak punya kasih, nggak punya belas kasihan. Mau orang lain susah setengah mati, bodoh amat. Ya, tapi saudaraku ingat di sini, berbaju jirahkan kebenaran, keadilan. Tujuannya apa saudaraku? Dari situ kamu bisa melawan semua yang jahat. Kenapa? Secara jasmani kita baik, ya, secara rohani kita juga baik. Saya percaya, setan mau lewat mana kalau jasmaninya baik, ya kan? Ya, iblis mau lewat mana, nyerangnya mau dari mana? Ya, gak ada jalan, gak ada tempat. Kenapa? Jasmaninya baik, rohaninya benar. Untuk itu saudaraku, itu yang dibilang dalam segala keadaan pakailah, pergunakan perisai iman. Jadi saudaraku di sini bukan berarti banyak orang berdoa, banyak orang baik, tapi imannya ini sering lupa juga. Iman itu penting saudaraku. Kenapa? Kadang-kadang rajin berdoa, tapi habis itu wah jangan-jangan, saudaraku ketakutan, ya, atau bahkan mungkin banyak hal yang membuat saudaraku rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin, tapi iman itu hanya jadi orang-orang Farisi. Maksudnya apa? Ahli-ahli Taurat, tetapi nggak ngerti hidup yang benar, nggak bisa menang. Tapi di sini tetap saudaraku, iman itu untuk apa? Untuk berdiri tegak, ya, dengan hidup baik, dengan percaya Tuhan, dengan hidup yang benar. Aku percaya, ya, aku percaya. Nah, itu ada imannya. Tapi kalau saudaraku mengharapkan, saudaraku nggak percaya, saudaraku imanmu itu yang justru membuatmu bisa deal. Ya, jasmaninya benar, rohaninya benar. Kalau saudaraku, ya berani lawan. Kenapa? Kalau aku benar dalam nama Yesus, aku percaya menang. Ya, kalau aku hidup benar, hidup dengan Tuhan dalam nama Yesus, aku percaya aku bisa melewati masalah ini dalam nama Yesus. Dengan syarat jangan ada yang bolong. Ya, jangan ada celah masuk saya. Ya, jangan ada celah. Tapi tutup semua celah. Tutup semua celah. Dengan kita pakai ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, firman Tuhan. Jangan buka celah. Jangan buka celah. Jadi kalau siang hari ini saudaraku dengar, apa yang harus saya perbuat? Bentengi hidup, perlengkapi kalau engkau ada, dan bentengi juga rohani, supaya secara roh iblis nggak bisa menyerang.
Secara jasmani kita juga nggak mudah ketularan, karena Tuhan benar-benar kebenaran itu ada, hidup baik itu ada, makan baik itu juga ada. Kalau saudaraku benar-benar semua cukup dan ada kuasa Tuhan, saya percaya saudaraku, dengan iman kita dalam nama Yesus bersama dengan Tuhan, tanpa seizin Tuhan nggak akan terjadi hidup atas hidup saya. Ya, semua kalaupun terjadi karena seizin Tuhan. Untuk itu pergunakan juga perisai iman. Di situ saudaraku, orang-orang benar saudaraku bisa melihat kemenangan karena kebenarannya, karena imannya saudaraku ya. Karena di sini saya akan lewatkan ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudaraku, orang-orang benar untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Memberitakan Injil maksudnya apa saudaraku? Menceritakan perbuatan Tuhan. Di mana Tuhan bekerja dan Tuhan menyatakan kuasanya, di situ Injil diberitakan. Untuk itu kalau saudaraku bisa melakukan dengan benar, saya percaya ketika masalah kita selesai, ketika keadaan kita bisa berlalu, saudaraku tetap kuat, tetap bisa memuji Tuhan, dan saudaraku bisa menceritakan bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Itu namanya memberitakan Injil. Bagaimana perkataan Tuhan itu digenapi, itu namanya memberitakan Injil. Bahwa orang-orang yang benar-benar melindungi, berjaga-jaga dengan hidup yang baik, ditambah juga dengan rohani yang baik. Saya percaya saudaraku di situ, dan kita bukan lagi pakai kekuatan dunia saja, tetapi kita pakai kekuatan Tuhan. Kita kenakan semua senjata perlengkapan rohani, kita gunakan. Yaitu dengan apa saudaraku? Kita tidak lupa mengandalkan Tuhan, kita tidak lupa berdoa, kita tidak lupa melayani juga, kita nggak lupa juga Tuhan, saudaraku hidup dalam kebenaran. Saudaraku nggak lupa ya, terus berdoa setiap saat, setiap waktu, dan terus berseru-seru kepada Tuhan. Semua itu artinya apa saudaraku? Kita pergunakan semua perlengkapan senjata rohani. Dan firman Tuhan kita pakai untuk pedang, bahwa dengan firman Tuhan kita bisa diselamatkan. Untuk itu saudaraku, kita lihat juga firman ini bicara apa saudaraku? Perisai kita, iman. Jadi ada pedang, ada perisai. Tapi nomor satu, ada kekuatan. Ya, pedang, perisai di sini perlengkapan. Tapi kekuatan nomor satu, kekuatan Tuhan. Untuk itu saudaraku, apa yang saudaraku sudah persiapkan hari ini? Apa perlengkapan yang saudaraku sudah sediakan? Makanan, minuman, atau mungkin alat-alat kebersihan, atau apapun yang saudaraku sudah persiapkan. Ingat saudaraku, kekuatan hanya satu di dalam Tuhan. Ketika saudaraku semua udah ada, Tuhan yang gak ada, sia-sia. Tapi kalau saudaraku semua udah ada, itu bagus. Kenapa? Berjaga-jagalah dan berdoa setiap waktu, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putus. Sebagai anak Tuhan, saudaraku ingat bahwa Tuhan itulah keselamatan buat orang-orang yang percaya. Jadi kalau saudaraku siang ini mendengar firman Tuhan, saudaraku, kekuatanmu yang harus engkau perhatikan, kekuatan rohanimu, kekuatanmu di hadapan Tuhan. Benar gak Tuhan ada di dalam saya? Kalaupun saya pakai sabun yang mahal, tapi Tuhan gak ada, tetap gak berlaku apa-apa. Ya, saudaraku gak percaya Tuhan, gak pakai imanmu kepada Tuhan, saudaraku, gak berlaku apa-apa. Tetap kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, saudaraku. Apa yang dikatakan jadi kata Tuhan, kata firman Tuhan. Untuk itu saudaraku yang bersama-sama siang hari ini, dimanapun saudaraku berada, perkataan ini benar, perkataan ini sungguh. Kalau saudaraku benar-benar praktekin dengan benar, iman saudaraku dengan benar, saudaraku, Tuhan bisa memperlihatkan ini loh orang yang hidup benar. Kenapa? Secara jasmani dia berjaga-jaga, secara rohani dia lebih lagi. Untuk itu saudaraku, saya percaya ini patut menjadi saksi. Ya, saudaraku, kalau Tuhan lewatkan dan saudaraku bisa menang, patut saudaraku jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena hidupmu benar, rohanimu benar, jasmanimu benar. Dan percaya Tuhan bisa pakai hidup saudara, karena saudaraku hidup dalam kebenaran. Di saat susah, disitulah orang benar bisa melihat kemenangannya. Jadi kalau saudaraku mungkin ada yang kurang dalam hidupmu, Bu, aku doa terus tapi gak punya santun. Percaya, iman mau menyelamatkanmu. Ya, rohanimu itu bisa menolong hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalammu. Untuk itu saudaraku, apa yang engkau persiapkan tidak cukup tanpa Tuhan. Dan kalau saudaraku benar-benar sini, gunakanlah pedang roh, ya, ketopong keselamatan,
firman Tuhan. Artinya apa? Jangan lupa baca firman, jangan lupa dengarkan firman Tuhan, jangan lupa ingat juga melakukan firman Tuhan. Karena dari sinilah saudaraku akan ada kekuatan Tuhan, di mana orang yang bersama dengan Tuhan akan melihat janji Tuhan, firman Tuhan digenapi. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi siapa yang hari ini kekurangan, mungkin Bu, aku kurang iman, aku punya semuanya, secara dunia aku sudah siapkan semua, tapi doaku kurang banyak. Dibilang di sini, jangan putus-putus. Ya, dengan segala permohonan jangan putus-putus. Bahkan setiap waktu. Ya, jadi kalau saudaraku sudah punya semua, tinggal berdoa. Banyakin berdoa. Ya, banyakin ibadah. Sehari mau berapa kali, terserah. Saudaraku kalau bisa banyak-banyak. Ya, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, ya itu tergantung imanmu. Kalau saudaraku mau mempraktekkan, saya percaya saudaraku, siapapun hari ini Tuhan mau menunjukkan siapa yang ada Tuhan ada kuasa, siapa yang ada Tuhan ada mukjizat, siapa yang ada kebenarannya akan terima keselamatan dari Tuhan. Jadi saudaraku, siapa yang punya iman hari ini sudah bagus, tapi rohaninya nggak bagus, percaya Tuhan akan tetap melindungimu. Tapi kalau saudaraku mungkin juga secara jasmani saudaraku sudah semua punya, ya satu yang saudaraku belum punya, kekuatan di dalam Tuhan. Itu jauh saudaraku dari keselamatan. Ya, untuk itu saudaraku, mulailah kembalikan imanmu, kembalikan juga persekutuanmu dengan Tuhan. Dan kalau ada siaran-siaran ibadah-ibadah saudaraku lewat televisi atau lewat apapun juga, saudaraku ikutin saja. Ikutin saja, dimanapun saudaraku berada, ikutin saja. Tuhan akan bekerja lewat hamba-hambanya, lewat televisi, lewat media-media yang sekarang ini bisa menyampaikan kebenaran. Saudaraku pakai itu, dengarkan itu. Karena dari situ saudaraku akan terima pertolongan Tuhan. Dengan mendengar, dengan bersekutu, walaupun lewat kaca, saudaraku, Tuhan akan tetap menolong saudaraku sekalian. Amin saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku siang hari ini benar-benar bisa mendapatkan saudaraku hari ini, mungkin imanmu yang lemah saat ini, atau mungkin jasmanimu yang lemah, mungkin kebalikannya saudaraku, Bu, kalau aku rohaniku lemah, satu lagi mungkin aku jasmani lemah. Kenapa? Karena kekurangan. Saudaraku, sama-sama kita hadapkan kepada Tuhan. Siang hari ini Tuhan bisa melawat baik yang kekurangan iman maupun yang kekurangan secara jasmani. Mari saudaraku, kita tutup firman ini dengan doa. Dimanapun saudaraku berada, saudaraku hadapkan masalahmu kepada Tuhan. Hari ini saudaraku jangan lupa bahwa firman Tuhan ini bicara di mana orang-orang yang ada kekuatan Tuhan akan bertahan sampai selesai. Enggak, bahkan tidak kekurangan apapun juga, yang benar-benar menggunakan atau percaya bahkan melakukan firman Tuhan itu sebagai ketopong keselamatan, itu sebagai pedang. Untuk itu saudaraku, kalau engkau hari ini benar-benar memiliki kekuatan Tuhan, percaya saudaraku akan melewati sampai selesai. Saudaraku akan melihat kuasa Tuhan bekerja, saudaraku akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Kalau saudaraku mungkin selama ini hidupmu penuh dengan kemalasan, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, engkau sangat lemah saat ini sebenarnya. Engkau secara rohani sangat lemah. Dan kalau rohanimu lemah, kekuatanmu berarti juga lemah. Sekalipun secara jasmani engkau lengkap, tapi kalau roh itu lemah, sementara yang menyerang itu roh, yang menyerang itu virus, yang menyerang itu tidak kelihatan. Untuk itu saudaraku, perlu roh yang kuat, roh yang besar, yaitu rohnya Tuhan. Untuk itu saudaraku, kalau engkau lemah dalam rohanimu, saudaraku, angkat tangan, katakan, Tuhan Yesus, aku butuh kekuatanmu, aku butuh perlengkapan yang daripadamu Bapa. Turunkan kuasa Roh Kudusmu atasku, yang akan membaptis, memenuhiku dalam roh dan kebenaran, dalam api dan kuasa Roh Kudus, sehingga aku bisa melawan dengan kekuatan Tuhan apapun yang menjadi panah-panah api iblis, bahkan serangan-serangan dari manapun itu juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Tuhan Yesus, biarkan yang mengundang kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun mereka Tuhan. Kalau ada kekuatan-kekuatan yang lain, patahkan dan turunkan kuasa-Mu Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu Bapa untuk mereka yang lemah, mereka yang malas berdoa, mereka yang gak mau ibadah, mereka yang gak mau bersekutu. Lawat dengan Roh Kudus-Mu, turunkan kuasa Roh Kudus-Mu yang menerima dengan kuasa-Mu, yang menerima dengan iman, yang menerima dengan percaya, supaya hari ini juga, siang hari ini Tuhan, mereka menerima lawatan-Mu dan dilepaskan dari kemalasan, dilepaskan dari semua yang gak mau bergerak untuk Tuhan, yang gak mau berdoa, yang gak mau
bersekutu dengan Tuhan, semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan menerima kuasa Roh Kudus, dipatahkan kekuatan-kekuatan yang berlawanan dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan hari ini juga yang rohaninya lemah dikuatkan oleh karena lawatan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan yang turun pada siang hari ini. Dan yang lemah secara jasmani Tuhan, mungkin banyak hal, mungkin gak bisa membeli segala sesuatu, perlengkapan-perlengkapan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya kalau roh yang kuat Engkau berikan Tuhan, kami percaya secara jasmani Engkau lebih lagi bisa memperlengkapi mereka. Engkau yang kekurangan jangan khawatir. Engkau yang lemah dalam keadaanmu secara ekonomi jangan takut. Karena Tuhan memberikan hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Untuk itu saudaraku, yang penting di sini ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan itu ada, engkau akan bertahan sampai selesai. Engkau akan bertahan sampai berhasil. Bahkan tidak kekurangan satu hal apapun juga. Untuk itu saudaraku pendengar, saudaraku sekalian dimanapun kau berada, pada siang hari ini firman ini saudaraku, benar-benar Tuhan menguatkan hidup kita semuanya. Jangan lupa saudaraku, pergunakan perlengkapan senjata rohani. Karena inilah kekuatan yang penting buat kita untuk melawan roh-roh, untuk melawan virus-virus, untuk melawan kekuatan-kekuatan yang lain demi nama Yesus Kristus. Untuk itu saudaraku, perlengkapan ini gunakan sepenuhnya. Dan pakailah imanmu, pakailah perdengarkanlah firman Tuhan di mana-mana, bahkan kau dengar sendiri dan kau lakukan. Karena dari sini saudaraku, engkau akan menang, kau akan lihat mukjizat, kau lihat kuasa Tuhan terjadi. Bahkan kalaupun lemah secara jasmani saudaraku, percaya kekuatan Tuhan ada. Tuhan akan menolongmu dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Engkau, kami bangga punya Engkau. Biarkan Tuhan yang lemah rohaninya hari ini juga Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk percaya, untuk bertahan, untuk tetap berdoa, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka boleh dikuatkan sampai melewati semua cobaan, sampai melewati semua masalah. Bahkan yang kekurangan secara jasmani, Tuhan Kau juga lawat, Engkau yang mencukupkan semuanya. Hamba-Mu percaya Tuhan Yesus yang hari ini firman-Mu ya dan amin. Siapa yang menerima, Engkau kuatkan, Engkau meteraikan, Engkau teguhkan iman mereka sampai benar-benar mereka bertahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu serahkan seluruh jemaat dimanapun berada yang sama-sama bersekutu siang hari ini benar-benar ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, saya percaya saudaraku, Tuhan tidak akan melewatkan orang-orang benar. Tuhan tidak akan melewatkan orang-orang yang percaya bersekutu dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan akan tetap ada pada saudara ketika saudara tetap beribadah, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, salam, amin.